Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk Ethereum dan juga Bitcoin dominance. So before kita masuk ke dalam Ethereum, kita bakal bahas dulu sedikit untuk situasi Bitcoin dominance-nya. Jadi kita bakal coba bahas dari time frame daily terlebih dahulu. Nah teman-teman, untuk Bitcoin dominance teman-teman ya. Sorry, belepotan teman-teman. Saya kayak kurang aqua ini ya. Nah, situasi untuk Bitcoin dominance sebenarnya wajar ya. Balik lagi kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin ngepump, terus Bitcoin dominance menguat di saat yang bersamaan, itu adalah hal yang wajar. Karena untuk ngepump Bitcoin, otomatis kita kan perlu inflow untuk Bitcoin teman-teman. Berarti memang perlu ada aliran uang masuk ke Bitcoin nih. Dan kalau misalkan kita lihat sekarang situasinya, ini sebenarnya so far kita ngelihat dia sebelumnya itu membentuk semacam falling wedge pattern. Dia break dari falling wedge-nya, sekarang lagi mencoba untuk mungkin maintain ya, istilahnya untuk potential higher low-nya. Secara keseluruhan sih kita berada di dalam range antara area 42% atau 42,17% dengan 41,35%. Jadi kalau misalkan kita mendapati Bitcoin dominance ngepump sampai ke area ini, mungkin bisa ketahan teman-teman, dan mungkin nanti berbarengan dengan posisi koreksi pada Bitcoin. So kalau misalnya kita lihat dia ngepump berbarengan dengan Bitcoin ngepump, otomatis nanti altcoin akan sedikit terhambat progres penguatannya teman-teman. Nah, kita juga akan coba cek dari USDT ya, USDT dominance. So far kalau untuk USDT dominance ini kelihatannya sih sudah mulai terkoreksi ya, teman-teman. Artinya di sini sudah terlihat bahwa kalau misalkan demikian ini dia breakdown daripada si ascending channel ini, otomatis sih kalau kita bisa bilang ya teman-teman, akan ada tren masuk uang kembali ke crypto market. Which means seperti yang kita tahu, ini kita mau bahas tentang market cap daripada USDT dominance di market cap cryptocurrency. Jadi kalau misalkan dia posisinya turun, antara dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama adalah memang uangnya keluar dari cryptocurrency, which means dijadikan cash atau fiat, atau teman-teman di sini memang mereka sudah mulai melakukan pembelanjaan terhadap cryptocurrency. Jadi istilahnya uangnya diparkir, itu udah siap mereka masukin lagi. Pertanyaannya adalah ke kripto mana aja. Yang udah pasti teman-teman kita bisa lihat ya, beberapa yang memiliki event pada pekan ini juga pada Bitcoin tentunya, atau top 5 coin yang mendominasi pasar kripto atau coin market cap cryptocurrency saat ini teman-teman. Nah, lalu setelah kita bahas dua itu, kita akan masuk ke dalam Ethereum-nya. Nah, teman-teman, untuk Ethereum sendiri ada beberapa hal menarik yang akan saya discuss ke teman-teman. Jadi posisi terakhir Ethereum itu sempat membentuk yang namanya symmetrical triangle pattern ya. Setelah penurunan yang begitu signifikannya teman-teman, kita bisa lihat ya, proses sideways itu kemudian terjadi sambil bentukan semacam symmetrical triangle pattern. Pada symmetrical triangle pattern sendiri, ini kecenderungannya memang artinya bisa berpotensi berubah menjadi transisi. Transisinya ke arah mana? Teman-teman, kalau misalkan breakout sudah terjadi pada symmetrical triangle, ada indikasi kita bisa membentuk yang namanya ascending channel, which means di bagian atasnya itu bisa digunakan sebagai potensi area support, dan seperti yang kita lihat sebelumnya merupakan resistance, breakout dari area tersebut berubah menjadi potential support teman-teman. At least untuk saat ini posisi kita itu berhasil bertahan di atas area support, dan kemarin dengan penguatan signifikan pada Bitcoin juga terbentuk bullish engulfing. Kita bisa katakan juga untuk Ethereum ya lebih kurang mirip lah ya, seperti bullish engulfing. Cuman yang menariknya adalah tail candle di sini seperti jarum yang begitu panjang teman-teman, memberikan indikasi bahwa buyers itu masih on control atas area ini. Selain area ini merupakan trend line pada pergerakan sebelumnya teman-teman, area tersebut juga merupakan Fibonacci 61,8% dari retracement swing high to swing low sebelumnya teman-teman, atau swing low to swing high sebelumnya. Which means kalau kita lihat di sini teman-teman, berarti Fibonacci 61,8% itu yang sering digadang-gadang sebagai golden ratio atau golden pocket di sini berhasil memaintain level support pada Ethereum. Ethereum berhasil maintain level tersebut dan istilahnya mengkonfirmasikan area tersebut sebagai potensi support teman-teman. Nah, cuman jangan senang dulu nih, karena posisi kita juga belum confirm untuk breakout dari pergerakan saat ini teman-teman. Kita lihat di sini masih ada potential resistance yang akan menahan pergerakan si Ethereum. Kalau misalkan Ethereum di sini berhasil breakout dan bergerak sangat impulsif mengejar ke arah ascending channel pada bagian atas, maka ini kita bisa consider sebagai higher high
higher low sequence, which means soon or later kita bakal ngelihat Ethereum itu kembali berpotensi bergerak di dalam bullish, teman-teman. Nah, untuk saat ini trendline akan saya hilangkan supaya teman-teman bisa lihat lebih clear bahwa skenario berikutnya yang berpotensi untuk terjadi pada si Ethereum secara keseluruhan adalah terbentuknya si ascending channel ini. Alright, next kita bakal bahas untuk time frame hourly-nya. Beberapa indikasi positif yang saya lihat pada time frame hourly adalah ketika kemarin kita proses ngetes terhadap trendline-nya, teman-teman bisa lihat ya betapa dia rebound sangat impulsif, dan ini pun kita bisa consider sebagai fake out. Which means biasanya ini bisa memicu orang-orang untuk melakukan aksi taking profit atau short terhadap leverage trading. Sehingga by the time marketnya rebound itu bisa dikonsider sebagai istilah bear trap, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngelihat berdasarkan pergerakannya saat ini, tentu saja kita bisa lihat di sini untuk posisi Ethereum itu sangatlah positif dan sangatlah signifikan. Bahkan dia terbentuk semacam descending channel dan berhasil di break. Saat ini kita berhasil untuk bertahan at least untuk 1-2 jam lah ya terakhir. 1 jam terakhir kita berhasil break, dan 1 jam terakhirnya lagi teman-teman kita ngelihat posisinya itu sudah terkonfirmasi close di atas descending channel. Cuman yang menjadi problem adalah kembali lagi di trendline time frame daily, yaitu resistance di time frame daily yaitu di kisaran area $3.122 karena kita masih belum berhasil breakout dari area support sebelumnya yang saat ini sudah di flip menjadi potential resistance, teman-teman. Which means untuk lebih precise itu berada di kisaran level $3.147. Kalau misalnya kita perhatikan teman-teman, Ethereum di sini berhasil close back di atas area tersebut, maka potensi untuk Ethereum kembali bullish akan lebih signifikan, teman-teman. Setidaknya dari segi probabilitas. Nah, untuk saat ini saya pikir update-nya untuk seputaran Ethereum lebih kurang seperti itu, teman-teman. Saya personally ada entry terhadap Ethereum. Saat ini saya posisinya hanya saya maintain dengan stop loss di bawah area ini, teman-teman ya, untuk memastikan posisi saya sudah dalam keadaan tanpa resiko, sehingga jikalau nanti market berbalik arah, at least teman-teman saya di sini tidak mengalami kerugian. Tapi ya tentu saja profit yang juga saya resikokan, bukan profit yang saya risikokan, ibaratnya profit yang seharusnya saya sudah dapatkan itu ya istilahnya ya sudah lah, teman-teman ya, balik lagi mungkin itu belum rezeki. Cuma kalau misalkan teman-teman ada posisi long terhadap Ethereum dan kalian merasa kurang confident, maybe di area ini kalian boleh consider untuk taking profit terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk ya kita bisa bilang mengamankan lah sebagian keuntungan yang sudah kita dapatkan berdasarkan transaksi terakhir, dan tujuannya tentu saja di sini balik lagi ya teman-teman, kita nggak ada yang tahu pasti sih arah pergerakan market ke depannya. Lagi pula teman-teman, ada satu yang pengen saya sampaikan, yaitu terkait dengan speak dari Jerome Powell. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, di hari Selasa itu lebih tepatnya hari ini ada speak dari salah satu member FOMC yaitu James Bullard, tapi itu sudah dilakukan tadi pagi teman-teman, jadi jam 3 pagi tadi. Nah, di hari Rabu itu ada salah satu member FOMC yang speak yaitu Daly, dan juga di hari Kamisnya teman-teman itu ada Jerome Powell speak di kisaran jam 10 malam, which means ini akan sangat berpengaruh pada pergerakan cryptocurrency juga, karena ini pasti hubungannya balik lagi ngebahas tentang inflasi, ngebahas ya pokoknya macam-macam teman-teman. Yang menariknya lagi adalah di hari Jumat, atau lebih tepatnya 3 jam setelah dia speak teman-teman, itu dia ada speak lagi di jam 12 nya teman-teman, tepat pada saat pergantian hari di hari Jumat kalau waktu kita atau waktu Indonesia Barat teman-teman. Cuma kalau di Amerika Serikat di sana berarti posisinya lagi siang menjelang sore lah ya istilahnya. Dan kita nggak tahu nih dia bakal ngomong apa, apakah se-urgent itu sampai dia harus ngomong di waktu yang berdekatan. Tapi mungkin menurut saya sih ini pasti berbeda tempat teman-teman. Nah, ini adalah satu hal yang perlu kita waspadai terhadap potensial pergerakan cryptocurrency. Jadi untuk saat ini saya bisa katakan kita mendapatkan angin segar. Ada beberapa transaksi saya yang dalam keadaan profit, dan ya mudah-mudahan sih ya kita bisa maksimalkan teman-teman before Jerome Powell speak dan menggoyang pasar kembali. Anyway teman-teman, make sure kalian mampir ke sosial media saya, karena kebetulan teman-teman saya lagi ada challenge. Dan challenge-nya apa nanti teman-teman lihat langsung di sosial media saya. Untuk akses kalian cukup buka link deskripsi, buka deskripsi di video ini, dan di situ ada link untuk akses menuju ke sosial media saya di Instagram. So make sure kalian mampir teman-teman. I think itu aja untuk update terkait dengan potensial pergerakan daripada Ethereum dan juga Bitcoin dominance. Hopefully teman-teman bisa enjoy videonya, dan jika teman-teman suka, make sure kalian leave like buttonnya. Jangan lupa subscribe channel ini, and I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Cheers. Bye bye.